semuanya, perkenalkan nama saya Jeffrey Banua, mahasiswa program studi teknologi informasi dengan NIM 242301035. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan strategi membangun sebuah usaha, mulai dari tahap perencanaan hingga usaha tersebut dapat berjalan secara mandiri. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Nuf Elhan, SE, MM. Usaha yang saya bahas bernama Jeftet Solution, yaitu jasa bantuan akademik dan digital untuk kebutuhan tugas, presentasi, desain, dan dokumen. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasannya satu persatu. Oke, sekarang kita masuk pada latar belakang masalah. Saat ini, yang saya lihat adalah banyak mahasiswa kewalahan karena tugas menumpuk dan deadline. Selain itu, banyak juga yang kesulitan di aspek teknis, seperti membuat PPT yang rapi, merapikan dokumen, membuat resume, atau mengerjakan coding. Dari situ, saya melihat peluang usaha jasa yang membantu kebutuhan tersebut dengan hasil yang rapi dan proses yang terstruktur. Berikutnya yaitu di usaha dan value proposition. Jeftet Solution saya rancang sebagai solusi untuk membantu kebutuhan akademik dan digital secara lebih cepat dan rapi. Value utamanya adalah hasil yang jelas, format yang sesuai, komunikasi yang enak, dan revisi sesuai batas kesepakatan. Tujuannya yaitu supaya pelanggan merasa terbantu dan puas. Berikutnya yaitu target pasar dan customer persona. Target pasar utamanya adalah mahasiswa dari berbagai semester. Kebutuhan yang sering muncul biasanya makalah, PowerPoint, resume jurnal atau buku, rapikan dokumen, desain poster, dan juga ada coding. Untuk menjangkau mereka, saya fokus ke channel yang dekat dengan mahasiswa seperti WhatsApp, Instagram, dan relasi pertemanan di kampus. Berikutnya yaitu daftar layanan utama pada usaha Jeftet Solution. Berikut adalah layanan utama Jeftet Solution. Saya menggunakan sistem harga mulai dari, karena harga disesuaikan dengan tingkat kesulitan, jumlah halaman atau slide, dan deadline. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu layanan saya yang ada pada Jeftet Solution. Layanan yang pertama adalah makalah, paper, dan esai bahasa Indonesia maupun Inggris dengan harga mulai dari 50.000, termasuk daftar pustaka dan footnote. Layanan kedua adalah PowerPoint kreatif dan interaktif mulai dari Rp25.000, termasuk animasi, transisi, dan grafik agar presentasi lebih menarik. Layanan yang ketiga adalah ada tugas coding web dan pemrograman dengan harga mulai dari 100.000, yaitu mencakup HTML, CSS, Python, Java, dan C++. Layanan keempat adalah review jurnal dan resume buku mulai dari Rp25.000 sesuai jurnal atau buku tertentu yang diminta oleh pelanggan. Layanan kelima adalah desain poster, feed, Instagram, dan banner. Harganya mulai dari Rp40.000 dan pelanggan mendapatkan file mentahan seperti Canva dan Adobe. Dan yang terakhir yaitu jasa ketik dan rapikan dokumen mulai dari Rp2.500 per halaman, termasuk daftar isi otomatis dan margin yang rapi. Jadi itu saja beberapa layanan yang ada pada usaha Jeftet Solution saya. Oke, berikutnya yaitu strategi penetapan harga dan paket. Strategi harga saya fleksibel tapi terukur. Penentu utamanya adalah tingkat kesulitan, jumlah halaman atau slide, serta deadline. Saya juga bisa membuat paket seperti basic, standar, dan express agar pelanggan paham apa yang telah mereka dapat. Untuk menjaga operasional sehat, revisi saya batasi sesuai kesepakatan di awal. Jadi itulah strategi penetapan harga dan paket dari usaha Jeftet Solution saya. Oke, berikutnya yaitu operasional atau SOP dari order sampai selesai. Agar usaha saya bisa jalan secara rapi, saya menggunakan SOP. Pertama, saya menerima brief, lalu saya beri estimasi harga dan waktu. Setelah deal, pelanggan melakukan DP.
Kemudian, saya mengerjakan sambil memberikan update progres kepada pelanggan. Setelah itu, revisi sesuai batas yang disepakati. Lalu, setelah selesai dengan final, saya akan mengirim file final dan pelunasan kepada pelanggan. Jadi itulah operasional atau SOP dari order gifted solution dari usaha saya. Oke, berikutnya yaitu strategi pemasaran, baik secara online dan secara offline. Untuk melakukan pemasaran, saya fokus ke strategi yang dekat dengan target mahasiswa. Untuk secara online, saya melakukan lewat WhatsApp Story. Di situ saya akan membuat story saya tentang layanan saya. Lalu ada Instagram dan grup kampus. Saya menampilkan portofolio dan testimoni agar calon pelanggan percaya. Dan untuk secara offline, saya memanfaatkan relasi di kelas dan organisasi. Saya juga bisa menggunakan promo perkenalan dan program referral supaya pelanggan membantu promosi usaha gifted solution. Oke, yang terakhir yaitu agar usaha mandiri terdiri dari keuangan, risiko, dan pengembangan. Supaya gifted solution bisa mandiri, di sini saya fokus pada pencatatan keuangan, pengelolaan risiko, dan pengembangan. Untuk keuangan, saya mencatat rutin agar tahu profit dan biaya yang keluar masuk. Lalu, risiko yang saya tekan dengan brief yang jelas, batas revisi dan deadline yang realistis. Saat order meningkat, saya menyiapkan template dan SOP. Lalu, bisa menambah admin atau partner agar usaha tetap jalan stabil. Itulah strategi saya dari perencanaan sampai usaha bisa berjalan secara mandiri. Oke, baik. Demikian saja penjelasan saya untuk strategi membangun usaha gifted solution, baik dari tahap perencanaan, penentuan layanan, operasional, pemasaran, hingga cara agar usaha dapat berjalan mandiri. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi gambaran bagaimana sebuah ide usaha dijalankan secara terima kasih. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya semua. Yahoo!